Jumpa lagi dengan Teacher Betty. Apa kabar anak-anak? Teacher berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang perlengkapan rekreasi ke kebun binatang. Semua anak teacher sudah siap? Ayo perhatikan ini. Ini contohnya di kebun binatang. Anak-anak, kalau kita berekreasi ke kebun binatang, tentulah kita harus mempersiapkan perlengkapan kita sebelum berangkat agar rekreasi kita menyenangkan. Nah, apa saja ya? Coba kita pikir dulu. Ya, contohnya siapkan teropongmu, ya. Siapkan teropong. Kemudian kamera, ya, atau HP, ya. Dari HP kan udah ada kameranya, bisa untuk berfoto juga. Topi, ya, ini tidak kalah penting. Topi juga kita boleh siapkan. Kemudian kotak P3K, obat-obatan, ya, air minum, bekalnya, dan tiket, ya. Ini contoh-contoh perlengkapan yang harus kita siapkan. Selain itu pun bisa yang lainnya juga, ya. Semua perlengkapan rekreasi tadi ada kegunaannya. Yang pertama, teropong sebagai alat untuk melihat benda yang jauh agar kelihatan menjadi dekat. Karena apa? Di kebun binatang itu kita tidak bisa sembarangan dekat-dekat dengan binatang, karena itu bisa berbahaya dengan kita. Jadi kalau kita punya teropong, kita bisa melihatnya. Kalau mau melihat lebih jelas bisa dengan menggunakan teropong, atau bisa juga menggunakan kendaraan. Biasanya itu kalau kita ke kebun binatang seperti teacher ke Singapura Zoo, waktu itu kami naik kereta. Jadi dari kereta atau mobil yang kita tumpangi itu ditutup semua kacanya, sehingga kita bisa bebas berkeliling melihat-lihat berbagai macam binatangnya, dan akhirnya kita aman, kita tidak bahaya misalkan digigit binatang buas contohnya, seperti itu ya. Nah, yang kedua, kamera sebagai alat untuk mengabadikan kenangan berharga berupa foto, ya, atau video, ya, bisa juga. Nah, jadi waktu ada itu kita bisa melihat, kalau kita rindu bisa kita lihat lagi, bisa kita ceritakan kepada orang yang lain juga tentang pengalaman kita pergi berkunjung ke kebun binatang. Yang ketiga, topi sebagai pelindung kepala. Ya, waktu kita pergi berkunjung seperti itu, kita tidak tahu cuaca bagaimana, apakah panas, apakah gerimis, ya, seperti itu. Jadi kita perlu pelindung kepala supaya kita jangan sakit kepala, ya. Terus yang keempat yaitu P3K. Nah, di dalam P3K ini sudah ada obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan seperti luka atau digigit serangga, bisa langsung diobati dengan obat-obat yang ada di dalam kotak P3K tadi, ya.
Dan yang kelima, makanan dan minuman sebagai pemberi tenaga dan kesehatan. Ya, kalau kita pergi jalan-jalan, kita juga perlu makan dan minum supaya kuat, supaya tidak pingsan, ya. Nah, kalau kita pingsan dalam perjalanan ini kan merepotkan. Jadi, harus bawa makanan dan minumannya supaya tidak kehausan, tidak kelaparan. Dan yang keenam, yaitu tikar sebagai tempat untuk beristirahat atau bersantai. Waktu kita sudah capek keliling-keliling lihat binatang-binatang yang ada di kebun binatang, kita bisa duduk sejenak beristirahat. Kita gelar tikarnya sambil makan dan minum, bercerita dengan teman-teman. Nah, itu juga bisa menjadi pengalaman yang indah, pengalaman yang menyenangkan untuk kita ceritakan kembali. Ya, seperti itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini untuk tugas kegiatannya hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, seperti biasa jangan lupa sebelum melakukan kegiatan selalu beribadah singkat terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa ayat hafalan dalam minggu ini Efesus 6 ayat 11. Kegiatan kita misalkan mengajak teman duduk di tikar, itu artinya berperilaku baik, peduli dengan sesama, ya. Jangan kamu pulanya kamu sudah duduk di tikar, temanmu berdiri, kamu tidak ajak, ya. Nah, lalu bangga dengan hasil karyanya menganyam tikar. Hari ini tugas kegiatan kita akan membuat menganyam tikar dari kertas origami. Ya, sebelum dianyam, nanti anak teacher boleh menggunting kertas origaminya. Lalu kita hitung berapa kertas origaminya yang kamu sudah gunting nantinya. Ya, lalu untuk cara membuatnya, teacher akan kirimkan lagi nanti di WhatsApp grup kita video cara membuat menganyam tikar dari kertas origaminya ya. Dan yang tugas yang berikutnya yaitu menulis 5 kata dari suku kata akhir kar. Contohnya tikar. Nanti anak teacher lanjutkan ya. Itu saja kegiatannya hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah berdoa supaya anak-anak teacher bisa berhasil dan tidak mau menyerah dengan situasi COVID ini. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.